Ada pertanyaan, bagaimana agar kita bisa atau mudah bangun di sepertiga malam terakhir? Ini pertanyaannya. Bagi kita sesungguhnya orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun ke atas itu rata-rata Allah bangunkan di sepertiga malam terakhir. Itu semua, apakah muslim, apakah non muslim, di sepertiga malam terakhir itu Allah bangunkan. Hanya Allah membangunkannya dengan cara pipis tadi, kebelet pipis itu. Cuma respon kita kebanyakan habis pipis kembali ke tempat tidur lagi. Ini bukannya ambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat setidak-tidaknya, lalu kemudian tidur sebentar menjelang subuh. Kenapa? Nah, ini di sini. Amalan siapa sih qiyamul lail itu? Sehingga kemudian kita kalau bisa usahakan jangan sampai tinggal sholat malam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian, pastikan kalian, usahakan diri kalian biqiyamil lail, sholat malam. Fa innahu, sesungguhnya sholat malam itu da'bul sholihin qablakum. Amalan sholat malam itu adalah merupakan amal-amal orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatu ila rabbikum, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffaratul lisayyiati, dan juga untuk menghapus kesalahan. Wa manhatu anil ismi, dan juga mencegah dari dosa. Jadi sholat malam itu amalan orang-orang soleh termasuk Nabi. Mendekatkan diri kita kepada Allah, menghapus segala dosa dan kesalahan kita, dan juga kalau orang ahli sholat malam dicegah oleh Allah untuk berbuat dosa, insya Allah. Ini dalam riwayat yang lain, wa matrodatun lidda'i anil jasad. Qiyamul lail, salat malam itu penolak penyakit dari penyakit jasad, penyakit biologis. Nah, ini. Jadi ternyata salat malam itu mencegah orang terkena penyakit. Fakta membuktikan para pecandu narkoba dan orang yang terganggu sarafnya itu diterapi di Pondok Inabah, Pondok Pesantren Suryalaya, di kampungnya Kiai Hidayat nih. Di kampungnya Kiai Hidayat ini, masya Allah. Saya beberapa kali berkunjung ke sana, masya Allah nih. Orang yang kecanduan narkoba itu bisa sembuh diterapi dengan qiyamul lail. Diterapi dengan seluruh tubuhnya dibasahi. Kalau bahasa orang pondoknya, kalau jam 2 malam mereka dibangunkan. Setelah dibangunkan itu mesti diguyur. Kalau zaman dulu masih ada balong itu dicemplungin ke balong. Habis sudah ke balong itu lalu kemudian berwudu, lalu ba'da wudu masuk ke masjid, tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah wudu, lalu kemudian sholat sunnah taubat, lalu kemudian tahajud, lalu kemudian yang lain. Nah, zikirnya saja lama. Zikirnya itu dari jam 2, lalu kemudian disambung-sambung sholat, lalu ba'da subuh sampai terbit fajar itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Itu masya Allah. Dan itu bisa menghilangkan penyakit jasad biologis. Jadi orang-orang yang nggak waras
yang saraf-sarafnya itu terganggu, dengan terapi ini insya Allah. Memang untuk pertamanya berat, tapi kalau yang sudah biasa sholat subuh begini sih sudah biasa nih. Apalagi kalau rambutnya itu dibasahi, Pak. Makanya rambut jangan panjang-panjang nih yang laki-laki nih. Diguyur. Itu insya Allah perasaan muda lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena yaqulu li ashabi, Syekh Sayyid Ahmad Rifai yang dikutip oleh Syekh Sya'roni mengatakan, alaikum bil qiyamil laili fi thuluthil akhir. Hendaklah pastikan diri kalian melaksanakan sholat di sepertiga malam minal laili terakhir, wala tufritu dzalika, bahwa wala tufritu dzalika, jangan sampai kalian itu menyia-nyiakan sholat malam itu. Fa innahu ma min lailatin layaliyas sanah illa wa yanzilu fiha. Karena di dalam sholat malam yang terakhir itu, dalam setahun itu Allah akan menurunkan malaikat. Nih kita lihat di sini. Fa innahu ma minnal lailati layaliyas sana illa wa yanzilu fiha. Jadi kalau orang yang ahli sholat malam dan terus melakukan sampai 1 tahun saja umpamanya, apalagi sampai bertahun-tahun, di sepertiga malam itu ada 1 malam yanzilu fiha, yang diturunkan oleh Allah pada malam itu 1 kali dalam setahun, rizqum minas sama, rizki dari langit, fayufarriqu alal mustaiqidin wa yuhramu minhun naimun. Jadi rezeki itu dibagi-bagi kepada orang yang salat malam. Wa yuhramu minhul naimun, namun tidak dibagi sama orang yang lagi tidur. Jadi kalau orang yang lagi tidur nggak kebagian. Di sini yang lagi tidur nggak kebagian kue. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat, kira-kira antara orang yang sholat malam dengan yang tidak, banyak yang mana? Yang tidak. Walaupun sudah diceramahkan, walaupun sudah diberitahukan, walaupun sudah diinformasikan, tetap saja kadang-kadang orang itu lebih memilih tidur ketimbang sholat malam. Sholat subuh sih modal, sholat malam itu sunnah, dan sunnah itu adalah keuntungannya. Tapi jangan dibalik, gara-gara kemudian semalam suntuk zikir, lalu kan subuhnya kesiangan jam 7 siang. Itu jangan. Usahakan menjadi kuat untuk mempertahankan sholat subuh di waktunya. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud. Nah ini menyinggung kita ini. Ya Daud, kadzaba manidda'a mahabbatani fa idza junnal lailu nama'an. Wahai Daud, bohong saja, dusta saja orang yang mengaku cinta kepadaku. Manidda'a mahabbatani, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang-orang yang mengaku cinta kepadaku. Fa idza junnal laila nama anni, tetapi begitu di tengah malam yang terakhir dia cuma tidur saja. Nah, orang kalau cinta kepada Allah harus menghadap Allah di sepertiga malam terakhir. Dan kalau Allah sudah cinta, apapun kebutuhan kita, apapun keinginan kita, insya Allah semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini jadi kata Allah di dalam
Hadis qudsi, kadzaba manidda'a mahabbatani, hanya bohong saja orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku, fa idza junnal lailu nama ani, tapi ketika malam sepertiga malam terakhir cuma tidur saja. Saya kira sampai di sini pengantar, saya kembalikan kepada moderator.